Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk memakmurkan masjid dengan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita luangkan waktu untuk mengikuti pembacaan kitab fikih muyassar. Mudah-mudahan kesediaan kita dengan duduk di majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Hari ini kita pekan kelima, bebas antara akidah atau fikih, tapi saya ambil fikih melanjutkan sepekan yang lalu. Sepekan yang lalu kita membahas tentang sholat bagi musafir. Sholat musafir itu ketentuannya adalah qashar. Dan kita sudah terangkan mana batas-batas musafir dan siapa yang tidak boleh menganggap dirinya musafir, yaitu selagi orang bepergian dan dia tidak menetap sejauh 80 kilo lebih, dia disebut musafir. Tidak ada batas waktu, apakah 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Tidak ada batas waktu. Selagi orang tidak berniat untuk menjadikan tempat tujuannya itu sebagai tempat tinggalnya, maka dia statusnya musafir. Musafir gimana? Sholatnya boleh 2 rakaat. Sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Tetapi kalau dia sampai di tempat tujuan safarnya, dia berniat untuk tinggal di tempat itu, maka dia statusnya tidak musafir. Kalau berniat tempat yang baru itu, tempat yang dituju itu diniatkan bukan sebagai musafir, tetapi sebagai tempat tinggal, menetap, maka dia tidak berhak melaksanakan sholat qashar. Jadi musafir itu tergantung pada niat disertai dengan jarak tertentu. Nah, itu kemarin kita sudah bahas. Ada masalah lagi kita, masalah sholat jamaah. Sholat jamaah yaitu menjamak 2 waktu sholat menjadi dikerjakan pada 1 waktu di antara sholat itu. Misalnya zuhur dan asar bisa dikerjakan di awal waktu, artinya jamak takdim. Asar ditarik kepada waktu zuhur. Jadi mengerjakannya
di waktu zuhur, namanya jamak takdim, dikerjakan 4 rakaat lalu 4 rakaat. Atau jamak takhir, itu waktu zuhur ditarik pada waktu asar, zuhur dikerjakan di waktu asar, jamak takhir. Begitu juga maghrib dan isya. Nah, ketentuannya bagaimana? Secara kesimpulan, sholat musafir itu qashar, ya. Yang membolehkan kita mengqashar sholat itu karena kita musafir. Bahkan dijadikan pendapat-pendapat ulama yang paling rajih, sholat musafir itu adalah 2 rakaat. Tidak boleh dikerjakan 4 rakaat kalau dia sendiri dengan alasan saya mampu, saya kuat. Enggak. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah senang apabila keringanan dia ditaati, sebagaimana dia murka, marah, yang dilarangnya kita kerjakan. Sebaliknya sholat jamak gimana? Sholat jamak itu kita mengerjakan jamak karena ada masyaqqah, ada kesulitan. Jadi tidak ada hubungannya dengan musafir. Sholat jamak, sholat 2 waktu digabungkan, dikerjakan pada 1 waktu karena ada kesulitan. Nah, bagaimana, adakah orang jamak qashar, ya, sudah diqashar sholatnya di jamak pula? Ada, kalau dua-duanya itu bergabung antara musafir dan masyaqqah. Nah, sebaiknya begitu kesimpulannya, tapi kita bacakan. Disyariatkannya jamak antara 2 sholat, dan untuk siapa ia dibolehkan? Iya, maaf. Disyariatkannya sholat jamak antara 2 sholat, dan untuk siapa ia dibolehkan? Dibolehkan dalam safar, di mana sholat diqashar padanya jamak antara duhur dan asar, maghrib dengan isya pada waktu salah satu dari keduanya, berdasarkan hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza tahala qabla an tazigha asy-syams akhras zuhur hatta yajma'aha ila al-'asr fa yusallihuma jami'an, wa idza tahala ba'da zayghus syamsi shalla adh-dhuhra wal 'asra jami'an thumma sara wa kana yaf'alu mithla dhalika fil maghrib wal isya. Bahwa Nabi SAW di dalam perang Tabuk, bila berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan duhur hingga menggabungkannya ke asar, lalu beliau menjamak keduanya. Kemudian bila beliau berangkat sesudah tergelincirnya matahari, maka beliau sholat duhur dan asar dengan menjamaknya, kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi hadis Mu'adz radhiyallahu anhu ini sebagai dalil bahwa Nabi pernah menjamak sholat, kemudian menjadi fikih, alasan fikih bahwa umatnya juga
dibolehkan menjamak sholat. Jadi hadis Mu'adz ini menjelaskan bahwa Nabi sholat zuhur dan asar kadang-kadang didahulukan, sholatnya di awal, asar dimajukan, dan kadang-kadang diakhirkan, zuhurnya diakhirkan ke waktu asar. Maka hadis yang ini menjadikan sebagai dalil bolehnya menjamak sholat. Tidak ada beda antara sedang singgah atau saat sedang berjalan. Kebetulan ini hadisnya mengenai sholat safar yang dijamak dan dikosor, ya. Maka kalau statusnya jamak, apakah Nabi sedang di perjalanan atau sudah di tempat tujuan diam? Tidak ada bedanya. Orang boleh sholat menjamak apakah sedang di perjalanan atau sudah sampai ke tempat tujuan. Karena ia adalah salah satu keringanan safar, sehingga tidak disyaratkan adanya kondisi berjalan di dalamnya seperti keringanan-keringanan safar lainnya. Hanya saja bagi yang singgah diutamakan untuk tidak menjamak. Nah, ya. Kalau kita berangkat bepergian ke satu tempat, misalnya ke Semarang gitu, di perjalanan kita boleh menjamak. Sudah qashar, sholat musafir, menjamak pula boleh. Atau sudah sampai di tempat tujuan, misalnya di Semarang ke tempat anak misalnya, atau saudara, boleh menjamaknya. Apalagi kalau ditambah dengan kesulitan. Nah, boleh. Jadi apakah kita di perjalanan atau sudah sampai ke tempat tujuan, boleh menjamak. Tapi sebaiknya pada waktu-waktu berikutnya kita sebaiknya tidak menjamak sholat, ya, sebaiknya tidak menjamak sholat. Karena jamak itu bukan sholat musafir, karena adanya masyaqqah. Maka kalau sudah sampai tujuan, misalnya nih, sampai di Semarang, kita berlibur doang ke tempat saudara atau ke tempat anak, hari-hari kita santai, cuman makan tidur, nggak ada aktivitas lain, cuman berlibur. Sebaiknya itu kita tidak menjamak. Kalau mengqashar boleh, ya, karena tidak ada kesulitan bagi kita. Sholat zuhur saya ada di tempat situ, sholat asar juga masih ada di situ, maghrib dan isya juga masing-masing pada waktunya ada di tempat itu. Nah, yang begitu sebaiknya tidak menjamak, karena Rasulullah menjamak ada alasan, ya. Jelas ya? Jelas enggak? Ya, jadi kalau orang yang sedang bepergian, pergi jauh, sudah jarak musafir, seseorang boleh menjamak qashar kalau di perjalanan. Kalau dia kesulitan mendapatkan waktu-waktu sholat itu tepat pada waktunya. Misalnya berangkat jam 10, pergi ke Semarang. Berapa jam ke Semarang?
8 jam. 8 jam sampai naik tol, masuk tol. Jam 10 sampai jam 8, jam 18 jam 4 sampai jam 6 sampai. Nah, di perjalanan dah kita bisa istirahat. Sholat di perjalanan menjadi 2 rakaat dan 2 rakaat. Kita di rest area bisa sholat sekali saja waktu zuhur. Namanya jamak takdim, qasron. Itu boleh. Tapi kalau sudah sampai di rumah, misalnya sampai di rumah tujuan maghrib sama isya, sebaiknya tidak menjamak maghrib dan isya. Masing-masing dikerjakan, maghrib dikerjakan 3 rakaat dan sholat isya dikerjakan 2 rakaat. Kalau sholat sendirian atau sama-sama musafir, begitu ya. Yang kemudian jamak juga boleh bagi orang mukim yang sakit. Nah, sakit boleh menjamak, boleh tidak menjamak. Tetapi kalau ditimpa masyaqah atau kesulitan, sebaiknya kesulitan itu dijawab dalam penunaian ketaatan kepada Allah. Baiknya menjamak. Nah, kalau orang sakit di mukim, tidak musafir, jamaknya jamak apa? Jamak sempurna. Yang zuhur dan asar dikerjakan 4 rakaat, asar 4 rakaat, tapi dijamak waktunya. Maghrib juga begitu dan isya. Kalau seandainya dia kesulitan kalau sholat setiap waktu, maka bisanya menggabungkan. Berdasarkan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dilihat dari perbuatan Nabi SAW. Katanya, jamaah Rasulullah SAW baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Rasulullah SAW pernah menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah tanpa ada sebab rasa takut dan tidak pula karena hujan. Dalam riwayat lain, min ghairi khaufin wala safarin, tanpa ada sebab takut atau safar. Maka tidak ada perselisihan bahwa orang sakit mendapatkan masyaqah, ya, sakit yang berat dirasakan oleh pasien, penderita, ya. Kalau dirasakan berat masyaqah, maka orang dibolehkan sholat menjamaknya. Tentunya kita sudah tahu seorang mukmin tidak ingin meremehkan sholat. Misalnya sakitnya cuman sakit nggak berat, ini boleh saya ini kosong, boleh dijamak nih, jangan. Sakitnya nggak berat ya normal aja. Tapi kalau sakit berat boleh. Bahkan seandainya sakitnya sangat berat, dia boleh menjamak qasar. Duhur dan asar jadi dua rakaat, digabungkan jadi 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam untuk zuhur dan asar. Nah, karena masyaqah. Maka tidak ada yang tersisa kecuali udzur karena sakit. Dan karena Nabi SAW memerintahkan wanita yang terkena istihadah
agar menjamak dua sholat. Istihadah adalah suatu jenis penyakit ya. Istihadah adalah keluar darah terus menerus dalam keadaan sakit. Seseorang wanita mungkin darah istihadahnya tidak berhenti, jadi dia kesulitan untuk sholat pada masing-masing waktu, maka dibolehkan menjamak sholat. Ketika Ibnu Abbas ditanya, wanita yang istihadah boleh menjamak, kenapa begitu? Lima fa'ala dzalik? Qala kaila yukhrija ummatahu. Istihadah tadi, maka Ibnu Abbas menjawab agar tidak menyulitkan umatnya, agar tidak menyulitkan umat beliau. Kemudian bila seseorang menghadapi kesulitan atau kesusahan, masyaqqah, bila tidak menjamak maka dia boleh menjamak dalam keadaan sakit atau udzur selain sakit, dalam kondisi mukim dan musafir. Ya. Misalnya karena hujan lebat, boleh menjamak sholat. Ya, jamak imam rawatib boleh mengumumkan jamak. Misalnya zuhur, udah adzan, jamaah pada datang ke masjid, tiba-tiba hujan besar sekali. Nah, imam boleh mengumumkan kita jamak sholatnya, sholat zuhur dan sholat asar. Hujan lebat yang membasahi baju yang kerannya seseorang mukallaf mendapat kesulitan. Jadi mendapatkan kesulitan, bajunya basah semuanya. Yang kedua, lumpur dan tanah becek. Dan hal tersebut dengan syarat apabila orang mengalami kesulitan berjalan disebabkan oleh becek atau berlumpur, maka boleh menjamak sholat. Nah, bagaimana orang yang sudah sholat enggak diumumkan oleh muadzin, sholu fi rihalihum, sholu fi rihalikum, sholatnya di rumah kalian, enggak datang ke masjid, itu bukan pengumuman jamak. Ya, itu pengumuman untuk sholat di rumah masing-masing. Yang di rumah masing-masing enggak kehujanan, tapi di luarnya hujan, enggak kehujanan karena enggak ke masjid. Muadzin sudah mengumumkan sholat di rumah kalian. Apakah di rumah itu sholatnya jamaah atau gimana? Enggak jamaah. Tidak menjamak sholat. Yang menjamak sholat itu ketika sudah datang dia ke masjid, maka imam masjid mengumumkan sholat jamaah. Apalagi sekarang ya, tidak ada lumpur, tidak ada becek, tidak ada tanah yang becek, maka imam bisa meniadakan, tetapi syariat tetap boleh, ya. Syariat tetap boleh, bukan berarti ini harus, ya, bukan berarti ini harus. Kalau harus kan harus dilaksanakan oleh imam, enggak. Ini rukhsah. Bagaimana kita imam bisa memberikan keringanan kepada kita. Tetapi orang yang diam di rumah karena alasannya
misalnya jam 11 hujan deras, sehingga orang nggak bisa ke masjid. Nah, muadzin bisa ngumuman sholatnya di rumah kalian. Nah, yang di rumah kalian itu tidak menjamak sholatnya, sholat sebagaimana biasa sempurna, cuman tidak di masjid. Alasan yang ketiga, angin kencang, angin ribut, atau dingin yang melebihi kebiasaan. Dan alasan-alasannya yang seorang mukallaf mengalami kesulitan atau masyaqqah bila tidak menjamak sholat. Jadi hukum alasannya karena masyaqqah. Kalau qashar itu alasan musafir. Jadi sholat qashar adalah karena musafir, sholat jamak karena orang punya kesulitan. Ya, kesulitan yang bagaimana? Ya, kesulitan yang bagaimana? Yang kalau kesulitan yang di luar dari dirinya atau dari luar dirinya, seperti sakit, itu dari dirinya. Dari luar dirinya mesti hujan, boleh menjamak sholat. Jadi kalau jamak qashar, seseorang melaksanakannya karena alasan musafir dan dapat kesulitan kalau ditunaikan pada masing-masing waktu. Kalau orang mukim, alasannya dijamak sholat duhur dan asar dan maghrib dengan isya karena ada kesulitan. Maka demikianlah jamak dalam keadaan tinggal menetap karena alasan hujan dan apa yang berada pada status hukum yang sama dengannya, maka boleh antara dua isya dan dua duhur, berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelumnya. Sungguh ini sunnah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, oleh ulama Rasyidin dan para imam-imam yang lain. Maka menjamak antara maghrib dengan isya adanya kesulitan juga pada zuhur dan asar, alasan-alasan yang sebenarnya kalau orang ingin melakukan sholat pada waktunya dia mendapatkan kesulitan. Maka sholat jamak dilakukan oleh seseorang karena adanya masyaqqah, sementara sholat qashar karena berstatus musafir. Jamak dan qashar bisa digabung kalau statusnya sebagai musafir dan punya kesulitan. Nah, orang sakit bagaimana? Bisa nggak jamak qashar? Orang sakit juga punya kesulitan karena qashar itu dilakukan karena orang yang punya kesulitan. Misalnya tadi Nabi mengatakan orang yang sakitnya berat sekali, dia tidak bisa melaksanakan waktu sholat tepat pada waktunya. Jadi kalau yang sakit berat dia boleh menjamak qashar, karena kalau tidak dilakukan itu maka kepayahan dia. Nah, begitu alasan syariat yang boleh dilakukan karena alasan-alasan yang tadi, terutama mukallaf mendapatkan masyaqqah ketika menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat adzan dulu.
Iya, silakan, ada yang bertanya, tafadhol. Waalaikumsalam. Nah, antara ketemu dua waktu, misalnya zuhur sama asar ya, ketemu waktu-waktu nggak? Ketemu waktu-waktu di tempat nggak? Nah, itu sebaiknya dijama, enggak dijama, hanya qashar. 2 rakaat, asar 2 rakaat waktunya masing-masing. Tidak menjamaknya. Karena nggak ada kesulitan, itu aslinya. Tadi sarannya kan sebaiknya kalau sudah sampai di tempat, sebaiknya kita tidak menjamak, hanya qashar saja. Kalau di perjalanan kita masih boleh, karena kesulitan mencari waktu. Ya, tentunya lebih utama kita sholat di masjid berjamaah, lebih utama. Karena kita sholat sendirian di rumah, kan itu lebih utama sholat berjamaah di masjid. Nah, ketika sholat kita berjamaah, maka otomatis kita sholatnya sempurna 4 rakaat. Lebih utama sholat di masjid ya. Sholat sendiri boleh. Kan yang dapat panggilan adzan itu mukimin. Ya kan, mukimin. Kita orang lagi main pendatang nggak seru itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga memenuhi panggilan itu. Jadi kita bisa sholat berjamaah ke masjid, sholatnya sempurna otomatis. Tapi kalau kesulitan, kita kadang musafir ya bisa sholat 2 rakaat. Nah, yang kemarin ditanya itu sholat Jumat ada nggak dijamaah sama asar? Sholat Jumat boleh nggak dijamaah sama asar? Sampai sekarang saya belum ketemu bahwa Nabi pernah menjamak Jumat. Tapi secara fikih itu nggak bisa dihindari, karena orang berangkat kan tergantung jadwal. Terus jamnya juga begitu. Misalnya gini, berangkatnya jam 2:30 ya, pakai pesawat gitu, mau pergi ke Surabaya gitu misalnya. Oh, pergi ke sana deh, ke Papua. Berapa jam ke Papua naik pesawat? Hah? Bisa 10 jam. Aslinya nggak pakai transit 6 atau 7 jam. 6 jam atau taruhlah. Nah, mau berangkatnya jam 2. Kita masih di rumah sholat Jumat. Sholat Jumat, terus asarnya gimana? Asarnya di pesawat. Sholat orang yang di pesawat itu nggak sempurna, karena sholatnya duduk di kursi, nggak pakai sujud lagi. Maka kalau aslinya sholatnya ya seperti sholat ini, sholat yang ada sujudnya, ada rukuknya. Maka jamak hari Jumat itu boleh ya, kita sholat Jumat dulu, setelah itu kita sholat asar 4 rakaat menjamak dengan Jumat, boleh. Pendapat fikih boleh. Tapi kalau dicarikan dalilnya, memang belum ditemukan Rasulullah pernah menjamak Jumat dan asar. Nah, bagaimana ketentuan yang Rasulullah tidak mencontohkan? Ya. Sementara kita dapat kenyataan ini mesti dijamak. Nah, itu boleh seorang menjamak sholat Jumat dengan sholat asarnya
kalau dia dapat kesulitan. Oh, bisa saja enggak, ternyata di sholat ini di pesawat, niat sholat ini pesawat sudah enggak menghadap kiblat, enggak pakai ruku, enggak pakai sujud, itu jauh lebih baik sholat di tempat, karena dibolehkan secara fikih menjamak sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apa? Oh iya. Iya. Nah ini sering terjadi nih. Kemacetan itu apa? Masyaqqah termasuk. Misalnya gini, seorang karyawan kerja di Jakarta, pulangnya ke Bekasi, Cibitung. Dia sholat asar dulu, baru pulang kerja. Terus maghrib biasanya sampai rumah masih 6:30. Sampai rumah 6:30 bisa sholat maghrib, gitu kan? Dia biasa gitu. Tetapi suatu waktu, satu hari macet sudah nggak bisa, sehingga sampai rumah dia berdiri naik bis misalnya, berdiri dalam keadaan begitu nggak bisa sholat. Di sekitarnya perempuan pada berdiri gitu. Terus sampai rumah udah waktu isya sudah lewat, jam 8 atau jam setengah 8. Nah, dia nggak sholat maghrib kan? Nah, sholat maghrib tertinggal, maka statusnya itu sholat maghribnya qadha, bukan dijamak. Karena jamak itu harusnya pakai niat, meniatkan jamak. Oh, nanti saya pulang nih sudah dari Bandung, oh maghrib sampai diakhirkan saja sama isya. Kalau tadi dia enggak, kan dia biasa deh. Tapi di tengah jalan tiba-tiba macet total. Nah itu namanya maghribnya tertinggal karena masyaqqah, karena darurat, karena alasan yang tidak bisa diatasi oleh dia. Maka status sholat maghribnya adalah qadha. Tidak bisa diniatkan mendadak menjadi jamak, nggak bisa. Qadha. Tadi sholat maghrib dia meniatkan di rumah kan, di rumah ada sholat maghrib sempat, tapi pada kenyataannya macet total sehingga dia nggak bisa sholat maghrib. Maka sholat yang tidak direncanakan tertinggal waktunya, maka dia qadha. Kata Rasulullah, sholat tidak bisa diganti, dia ditunaikan kalau sudah ingat, kalau sudah ada sempat. Nah, kemudian waktu maghrib sudah lewat, maka statusnya qadha. Nah, ada orang mengatakan nggak ada qadha dalam sholat. Siapa bilang ada qadha dalam sholat? Kalau orang tertidur, belum sholat isya, belum sholat maghrib, tertidur jam 5, tertidur sampai jam 8 baru bangun, sholat isya, sholat maghribnya gimana itu? Nggak ada qadha? Boleh. Sholat siapa yang tidur atau terlupa, sholatnya ketika sudah terbangun atau ingat. Nabi aja pernah tidak sempat sholat maghrib, sholat subuh ketinggalan Nabi dalam satu perjalanan. Semuanya sahabat pada tertidur, dibangunkan pakai matahari, membangunkan panas matahari. Nah, Nabi kemudian bangun, kemudian suruh jalan sebentar supaya matahari meninggi. Kemudian Nabi sholat sunat qobliyah subuh, kemudian Bilal suruh qomat sholat maghribnya, sholat subuhnya. Nah, kita mungkin saja terlupa atau masyaqqah tadi, maka satunya dijamak sholatnya. Nah, jadi ketentuan yang menjamak sholat, mengqadha sholat, mengqadha. Ketentuan qadha adalah sholat yang terlupa
atau kita kesulitan. Tetapi kalau jamak itu, jamak takhir misalnya, kita sudah merencanakan, oh ini nggak sampai nih maghrib nih. Nah itu kita boleh niatkan jamak takhir maghrib dengan isya di akhir. Kalau dari awal tadi ini sampai nih maghrib di rumah, tapi kenyataannya nggak sampai, itu beda. Itu ya. Yang tidak mungkin dijamak. Subuh kan bisa dijamak ya. Salat pada waktunya. Nah ini banyak juga nih orang-orang yang pergi bepergian, misalnya naik kereta atau naik bus. Orang subuh pada nggak sholat subuh. Alasannya saya pernah tanya, kenapa Pak nggak mau sholat Pak? Kan bisa aja di kendaraan bisa saja. Yo tanggung Mas, nanti aja di rumah sekalian. Di rumah udah berapa? Jam 7. Nah, mereka biasa begitu. Karena kalau menghadap ke timur, sholat yang bisa kita lakukan. Yang penting sholat pada waktunya. Nggak boleh sengaja meninggalkannya sampai lewat waktu. Itu namanya melanggar. Karena sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau sholat tidak sempurna, bisa kita sholat dengan di kendaraan, sekalipun tidak menghadap kiblat. Tapi kalau masih ada kesempatan, apakah menjamak? Nah, kita bisa menjamak tidak sholat yang tidak sempurna tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sudahi dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.